Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 22, teksnya 17 sampai 31, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 22. Tuhan akan mengumpulkan Israel yang sudah menjadi terak dalam murkanya dan amarahnya, dan menaruh mereka di dalamnya dan melebur mereka seperti perak dilebur dalam peleburan. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 31. Tuhan akan mencurahkan geramnya atas mereka. Pemimpin-pemimpin yang menerkam mangsanya melampas harta pendang barangnya, imam-imam yang memperkosa dan menajiskan nabi-nabi yang mengoles umatnya. Kesimpulannya, orang Israel menjadi terak seperti timah putih dan timah hitam dalam nyala api. Tuhan akan mengumpulkan mereka di tengah-tengah Yerusalem dan akan melebur di dalam peleburan. Pemimpin-pemimpin menerkam mangsanya melampas harta benda. Imam-imam memperkosa dan menajiskan. Pemuka-pemuka juga menerkam mangsanya untuk menguntungkan diri sendiri. Nabi-nabi juga mengoles mereka dengan kafur dan memberi tunungan bohong bagi mereka. Penduduk negeri pun juga menindas orang sengsara dan miskin dan melakukan pemerasan terhadap orang asing. Jadi Tuhan akan mencurahkan geramnya atas mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan mengumpulkan mereka di tengah-tengah Yerusalem dan akan melebur di dalam peleburan. Kedua, Ia mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapannya, supaya ia tidak musnahkan, tetapi ia tidak menemuinya. Ketiga, Tuhan akan mencurahkan geramnya atas mereka yang berbuat keji dan merampas umatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel menjadi terak seperti timah putih dan timah hitam dalam nyala api. Kedua, Israel adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kekeraman. Ketiga, pemimpin-pemimpin menerkam mangsanya, melampas harta benda dan barang-barang. Imam-imam memperkosa dan menajiskan. Pemuka-pemuka juga menerkam mangsanya untuk menguntungkan diri sendiri. Nabi-nabi juga mengoles mereka dengan kafur dan memberi tuntungan bohong bagi mereka. Penduduk negeri pun juga menindas orang sengsara dan miskin dan melakukan pemerasan terhadap orang asing. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, jangan menajiskan diri secara rohani dan jangan merampas atau menindas orang-orang yang tidak berkuasa. Sebenarnya kita harus menjadi kudus dalam Tuhan secara rohaninya. Itu untuk melihatkan kasih Tuhan. Dan juga kita harus memelihara orang-orang yang tidak berkuasa, yang miskin, supaya melihatkan kasih untuk sesamanya. Kedua, menghapuskan pikiran, perbuatan, dan keinginan seperti terak dan sampah dari kehidupan Anda dengan kebiasaan yang mulai setiap hari dalam renungan. Ya, kalau boleh tulisnya pikiran, perbuatan, dan keinginan yang seperti terak sampah itu, supaya hari ini membuangnya. Jadi praktek hari ini membuang pikiran, perbuatan, dan keinginan yang lama yang seperti terak, timah putih, dan timah hitam, dengan baru mengisikan pikiran, perbuatan, dan keinginan yang baru berdasarkan kehendak Tuhan yang memahami dalam renungan sehari-hari. Memang kalau hanya kosong saja tidak boleh, kosong pun dulu mengisikan lagi. Inilah cara Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.